Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta diskusi dan juga selamat siang kepada adik-adik mahasiswa peserta KKN Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ataupun sharing tentang keluarga sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Belajar dari kondisi itu, baik secara positif maupun negatif yang kita dapatkan, mau tidak mau kita punya kewajiban untuk bagaimana menciptakan keluarga sehat. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah keluarga sehat secara holistik. Apa itu secara holistik? Keluarga sehat secara holistik kalau disingkat itu adalah biopsikososio-spiritual. Bio itu mencerminkan merupakan kependekan dari biologis, kemudian psiko itu psikologis, yang ketiga sosio itu adalah sosial, yang keempat spiritual. Jadi bio, psiko, sosio, spiritual. Empat aspek ini harus dicapai dalam mendefinisikan keluarga yang sehat. Ketika kita menyebut sebagai keluarga, maka seluruh anggota keluarga itu harus sehat. Artinya
eh, kita mengatakan sehat itu tidak hanya ayah saja, tidak hanya ibu saja, tidak hanya adik, tidak hanya kakak, ataupun kalau kita punya pembantu tidak hanya keluarga saja pembantunya tidak sehat. Tidak, yang kita paham keluarga di sini ada seluruh anggota, seluruh individu yang berada di dalam rumah itu termasuk dalam definisi anggota keluarga. Nah, keluarga yang sehat adalah di mana seluruh individu yang ada di dalam lingkaran keluarga itu harus sehat. Sehat secara apa? Sehat secara biologis juga sehat, secara psikologis juga sehat, secara sosial juga sehat, dan secara spiritual juga sehat. Baru kita katakan sebagai keluarga yang sehat. Baik, setelah ini akan kita bahas apa itu biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, aspek yang pertama yaitu biologis. Sehat secara biologis atau istilah lainnya sehat secara fisik. Apa itu secara fisik atau secara biologis? Sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, maka kita wajib menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu satu, makan gizi seimbang. Apa itu makan gizi seimbang? Yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nah, definisi 4 sehat 5 sempurna masing-masing keluarga memiliki uh, uh, karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya, ada yang level 1 itu memenuhi gizi seimbang. Untuk level 1 gizi seimbangnya berbeda dengan level 2, 3, dan 4. Semua itu tergantung pada kemampuan dari keluarga masing-masing. Selain makan gizi seimbang, yang kedua adalah mencuci tangan secara rutin. Nah, sekarang mungkin kebiasaan masyarakat sudah menyeluruh sekarang. Mungkin yang dulu cuci tangan itu hanya kalau mau makan. Bahkan ketika saya masih kecil itu cuci tangan sebelum makan. Tetapi sekarang tidak. Cuci tangan setiap saat. Ketika kita mau memegang wajah harus cuci tangan. Bahkan mau masuk ke toko itu harus cuci tangan. Pulang dari luar kita mau masuk rumah kita harus cuci tangan secara rutin. Nah, itu sudah menjadi pola hidup masyarakat secara luas. Yang berikutnya adalah memakai masker saat keluar rumah. Dan ini juga begitu. Di awal-awal pandemi orang sangat susah sekali untuk memakai masker. Hanya orang yang sadar akan kesehatan saja yang memakai masker. Ketika kita melihat di tempat-tempat umum, di kendaraan umum, misalnya di kereta api, kemudian di bis umum. Sebelum pandemi, saya ketika melakukan survei hanya 1-2% atau 5% itu lebih paling banyak. 5% yang menggunakan masker. Tapi setelah adanya pandemi, orang akan sadar akan kesehatan, sadar akan pola hidup yang sehat. Orang memakai masker tidak hanya 50%, bahkan lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah jaga jarak dengan orang lain. Oke, jaga jarak dengan orang lain sekarang sudah mulai diberlakukan. Tidak hanya di tempat-tempat umum, tetapi tidak hanya di tempat-tempat umum seperti supermarket ataupun di swalayan, tetapi di tempat-tempat peribadatan juga sudah diberlakukan dengan adanya jarak. Nah, menerapkan pola hidup sehat itu sebenarnya bukan hanya dilakukan karena anjuran pemerintah, tetapi lebih pada kesadaran diri. Jadi motivasi untuk menjaga kesehatan biologis itu tidak hanya aspek motivasinya tidak hanya dari motivasi eksternal, tetapi juga lebih pada motivasi eksternal.
Nah, pola hidup sehat ini yang harapannya adalah ketika pemerintah menerapkan dan mengharuskan pola hidup sehat itu aspeknya eksternal, dan berharap pola hidup sehat itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat secara luas. Itu yang disebut sebagai sehat biologis. Oke, aspek holistik yang kedua yaitu psikologis. Nah, sehat secara psikologis. Bagaimana caranya agar kita sehat secara psikologis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, batasi konsumsi berita atau media sosial jika Anda merasa cemas, stres, atau kelelahan. Nah, biasanya dalam kondisi kita harus lebih banyak di rumah, mau tidak mau kita lebih banyak bersinggungan dengan gadget, bersinggungan dengan televisi atau media sosial yang lain. Nah, kalau individu itu tidak bisa menyaring informasi secara baik, maka yang terjadi adalah kecemasan yang berlebihan atau mengarah pada stres. Bahkan jika stres itu kemudian berlebihan, maka akan kepada depresi, dan itu yang sangat tidak diinginkan. Kenapa di awal-awal di minggu pertama HIMSI kemudian memberikan flyer-flyer tentang uh, kurangi konsumsi berita dan media sosial dan lain sebagainya. Jangan percaya berita-berita hoax misalnya gitu ya. Itu dalam rangka apa? Karena di fase pertama individu mengalami adaptasi yang luar biasa, di mana dia biasanya hidup normal, kemudian dia harus menghadapi situasi yang sangat berbeda, perubahan-perubahan yang sangat drastis, yang biasanya dia harus jalan-jalan ke mall, kemudian dia harus uh, main di kafe, harus nongkrong di kafe, tiba-tiba kemudian mallnya tutup, kafenya tutup, dia harus lockdown, tidak boleh kemana-mana, dan itu mau tidak mau sebagian besar orang mengalami cemas dan stres. Nah, disinilah tugas anggota keluarga harus memberikan dukungan satu sama lain. Misalnya, ketika di dalam rumah itu ada remaja yang kemudian dia tidak bisa mengelola diri karena harus berada di rumah, sedangkan keinginan untuk bersosialisasi dengan temannya sangat besar sekali, keinginan untuk refreshingnya sangat besar sekali, keinginan untuk nongki-nongkinya sangat besar sekali, tetapi anggota keluarga yang ada di situ harus memberikan support satu sama lain. Yang pertama tadi membatasi konsumsi berita, yang kedua adalah lakukan kegiatan yang membuat tenang, nah, dan bahagia. Ini masing-masing orang berbeda-beda. Tidak ada rumus yang pakem. Membuat tenang dan bahagia masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau ibu-ibu nih ya, membuat tenang dan bahagia memasak atau mencoba resep-resep masakan. Di mamut-mamut ini, mama-mama muda membuat resep masakan, mencoba resep masakan dan lain sebagainya. Atau melakukan hal-hal yang lain. Misalnya melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga, bisa menyanyi bersama, kemudian bisa membuat kegiatan di dalam rumah yang menyenangkan atau yang lainnya. Saya rasa masing-masing keluarga punya kreativitas tersendiri bagaimana cara membuat tenang dan bahagia. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan waktu di rumah untuk merawat diri, self care. Nah, merawat diri itu maknanya sangat luas sekali. Tidak hanya merawat diri bagaimana kita mandi kemudian gosok gigi, tidak. Merawat diri di sini adalah lebih pada merawat diri secara psikologis. Nah, merawat diri secara psikologis, bahasa Jawanya dipenak-penak no begitu ya. Artinya apa yang membuat kamu merasa nyaman itu lakukanlah, asal itu di dalam rumah. Misalnya kalau saya nih ya, misalnya
lebih senang tuh suka karaokean di rumah, ya sudah lakukan. Itu termasuk salah satu cara untuk merawat diri atau self care. Nah, ini masing-masing individu harus paham betul kira-kira untuk self care-nya untuk masing-masing individu itu apa. Kalau buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak-anak yang masih kecil, eh, silahkan dipahami kira-kira anak-anak eh, lebih lebih cocoknya ketika untuk self care-nya itu untuk anak-anak apa. Nah, yang paling menonjol untuk anak-anak adalah bermain. Nah, ciptakan rumah itu sebagai playground, bukan playground yang maknanya sebagaimana di mall begitu, tapi playground di sini adalah tempat bermain bagi anak. Manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar itu sebagai tempat untuk bermain. Kemudian yang keempat adalah bekali diri dengan informasi yang penting, termasuk mengenai layanan kesehatan mental. Nah, jika self care itu tidak bisa dilakukan sendiri, membuat diri tenang dan bahagia tidak bisa dilakukan, maka itu tandanya kita butuh orang lain. Siapakah orang lain itu? Orang lain itu adalah orang yang bisa kita ajak untuk berbagi, dan efeknya adalah terapeutik. Efek terapeutik itu adalah menyembuhkan. Nah, kenapa saya mengatakan itu efek terapeutik, tetapi ada juga orang yang bisa dibuat diajak berbagi tapi efeknya tidak terapeutik. Ketika contohnya ini ya, ketika kita mengajak orang lain untuk curhat, atau tetangga lah misalnya, atau teman untuk curhat, tetapi habis curhat itu bukan malah membuat diri kita tenang dan bahagia, tetapi malah kita membuat beban, dan ujung-ujungnya adalah kita stres. Nah, itu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik sekalian harus paham betul layanan kesehatan mental yang menjangkau di sekitar kita itu apa. Banyak layanan yang diberikan di sekitar itu tentang bagaimana memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan layanan konseling atau layanan terapi yang sifatnya gratis selama masa pandemi ini. Nah, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu aspek sosial. Sehat secara sosial. Walaupun kita terbatas ruang, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kita tidak bisa saling bertemu muka sebagaimana sebelum pandemi. Tetapi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial itu mutlak dan wajib kita penuhi. Bisa kita bayangkan ketika kita benar-benar tidak bisa berhubungan dengan orang lain, maka yang terjadi adalah bukan kesehatan yang kita dapatkan, tetapi malah justru sakit secara mental atau psikologis. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan orang terkasih bisa melalui telepon, melalui pesan, melalui video call, atau melalui media sosial. Banyak kegiatan-kegiatan sosial saat ini yang kemudian dialihkan, yang tadinya misalnya dengan melalui anjak sana, dialihkan dengan media Zoom, atau dengan Google Meeting, atau dengan grup WA seperti sekarang ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti diskusi kita saat ini, yang semestinya kita bisa bertemu dalam satu ruangan, kemudian kita berdiskusi, saling sharing, kita bisa bertatap muka. Mungkin saya bisa mendengarkan, Bapak Ibu bisa mendengarkan bagaimana saya bercerita di depan Bapak Ibu sekalian, di depan adik-adik sekalian. Tetapi karena pandemi ini kita dibatasi oleh ruang, sehingga kita hanya bisa berkomunikasi dengan melalui media yang memungkinkan untuk bisa kita gunakan. Sehingga jangan pernah kita merasa terbeban atau terbatasi dengan adanya pembatasan sosial ini.
kita masih bisa tetap terhubung, bisa kita nikmati apapun media yang kita lakukan. Ah, Kemudian ada juga pengajian yang bisa kita lakukan secara online, dan itu juga ada positifnya. Misalnya, eh, pengajian-pengajian yang dilakukan em, di pondok pesantren misalnya, yang sebelumnya jarang sekali diikuti, tetapi karena em, di sana sekarang menyajikan pengajian online, maka sebisa mungkin ketika kita punya waktu, kita bisa mengikutinya. Atau seminar yang semestinya itu dilakukan di luar negeri misalnya, dan itu butuh akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Karena adanya pandemi ini, maka mereka menyelenggarakan secara online. Maka saya bisa mengikutinya, kita bisa mengikutinya dengan jarak jauh. Walaupun secara fisik kita tidak bisa tetap muka, tetapi secara esensi kita dapatkan sebagaimana kita bertatap muka. Jadi untuk tetap sehat secara sosial, maka kita harus tetap connecting dengan yang lain. Oke, selanjutnya ada, dan yang keempat adalah aspek spiritual. Jadi secara biologi sudah, psikologi, sosial, dan yang keempat sekarang adalah spiritual. Nah, gimana caranya biar kita sehat secara spiritual dalam menghadapi pandemi COVID-19? Di mana yang kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa individu untuk tetap menerima, memaksa kita semua untuk sabar, memaksa kita semua untuk selalu bersyukur apapun kondisinya, tetap bersyukur apapun yang kita dapatkan. Kita memaksa kita juga untuk ikhlas menerimanya. Mungkin yang dulu pekerjaannya bisa dilakukan dengan cara begini, dengan kondisi pandemi saat ini harus kita rubah dengan cara yang beda lagi. Nah, semua itu ada hikmahnya, dan semua kita harus kembalikan kepada Sang Pencipta. Apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang um, tidak ada yang sia-sia, semuanya bertujuan, semuanya ada hikmah yang lebih baik di balik itu, tergantung bagaimana individunya sendiri itu untuk mengelolanya, bagaimana individu sendiri itu untuk berusaha menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, yang telah ditakdirkan Tuhan kepada kita. Itu yang keempat. Demikian sehat secara holistik yang meliputi bio, psiko, sosio, dan spiritual. Dengan kita sehat secara holistik, maka imunitas akan meningkat. Dengan meningkatnya imunitas, maka kita bisa melawan COVID-19 dengan baik. Karena imunitas merupakan cara ampuh melawan COVID-19. Mari kita lawan pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Yakinlah, kita semua bisa menjadi pahlawan dalam memerangi pandemi ini sesuai dengan peran masing-masing. Demikian pengantar diskusi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan diskusi dan sharing. Saya serahkan kepada moderator. Dari saya sekian dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.